Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan tangguh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi siswa SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Sebelumnya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak saya. Ya. Nama saya Ibu Lili Marjini. Saya di sini adalah selaku koordinator bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut dengan BK. Nah, apa itu BK? Mungkin ini merupakan satu hal yang baru bagi kalian. Untuk itu nanti pengertian daripada BK, apa itu BK, apa itu fungsi BK, tujuan BK akan disampaikan sepenuhnya oleh pengasuh kalian di kelas 7, yaitu Ibu Latifah Kartikawati SPG. Untuk saat ini perlu diketahui bahwa pembelajaran kita itu memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sekarang akan belajar secara daring, ya, dalam jaringan, dan juga secara luring di luar jaringan. Untuk itu, anak-anak akan saya berikan nanti atau akan kita sampaikan nanti bagaimanakah belajar efektif di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu bahwa mungkin cara yang tepat untuk menggunakan metode belajar di era pandemi COVID-19 ini adalah dengan cara yang SMART. SMART ini merupakan satu singkatan, ya. S-nya itu adalah semangat. Jadi anak-anak harus memiliki semangat untuk belajar secara daring maupun secara luring. Untuk yang kedua adalah M, ya, maaf. Yang kedua adalah M. M ini adalah mengikuti protokol kesehatan, terutama ketika nanti pembelajaran secara daring. Apa saja protokol kesehatan itu? Yang pertama adalah memakai masker. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak. Yang ketiga adalah rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Ya. Lalu yang ketiga adalah A. A itu adalah aktif. Jadi anak-anak harus aktif di dalam mengikuti pembelajaran dari sini. Ya. Dan selanjutnya adalah R. Apa R? R itu adalah rajin. Rajin ini kunci dari kesuksesan kita di dalam belajar. Dan yang terakhir adalah terampil. Tentunya anak-anak sekarang sudah sangat-sangat pandai, pintar untuk menggunakan HP-nya, menggunakan media sosial yang lain. Nah, coba tingkatkan terus keterampilanmu untuk bisa kita nanti belajar daring secara menyenangkan, ya, dengan menggunakan metode SMART. Nah, anak-anak, terima kasih telah menyaksikan layanan bimbingan konseling tentang cara belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa, salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berjumpa anak-anakku siswa kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi. Anak-anakku semuanya, sebelum memasuki materi layanan, terlebih dahulu mari kita ingat kembali beberapa istilah yang sering kita dengar terkait dengan wabah COVID-19 yang saat ini telah menjadi pandemi dunia. Dengan memahami istilah ini, kalian akan lebih mudah untuk memahami materi layanan. Yang pertama adalah pandemi. Akhir-akhir ini tentu kalian sering mendengar istilah ini. Penularan penyakit dapat terjadi secara endemi, epidemi, dan pandemi. Pandemi adalah penyebaran penyakit menular dalam skala besar melebihi epidemi. Dalam pandemi, orang yang terjangkit berjumlah banyak dan terjadi di banyak wilayah negara. Bisa dikatakan pandemi bersifat global atau internasional. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini sangat mudah menular dan saat ini telah menjadi pandemi. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yang disebut novel coronavirus atau nCoV. Meskipun sangat mudah menular, penyakit ini dapat dicegah dengan selalu menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain. Swakarantina. Swakarantina adalah usaha mandiri untuk memisahkan diri dari orang lain untuk menghindari penularan wabah. Caranya adalah dengan tinggal di rumah masing-masing dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Mengapa tinggal di rumah saat ini sangat penting? Ini adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan virus. Virus tidak dapat berpindah dengan sendirinya, tetapi dipindahkan melalui droplet yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh yang kemasukan virus akan menjadi inang baru untuk berkembangbiakan virus. Jika virus tidak menemukan inang baru, maka virus akan mati dengan sendirinya. Jika semua orang tetap tinggal di rumah, diharapkan virus tidak akan menular lagi karena tidak ada kontak fisik antar manusia. Lalu virus akan mati dan wabah pun berakhir. School from home atau bersekolah di rumah. Akibat dari swakarantina, para siswa yang bersekolah terpaksa harus belajar di rumah. Kegiatan sekolah termasuk kerumunan yang menyebabkan banyak kontak fisik sehingga rawan terjadinya penularan virus. School from home bukanlah libur. Para siswa tetap harus melanjutkan pembelajaran dengan bimbingan jarak jauh dari para guru. Nah, sampai di sini kalian bisa memahami kan kenapa harus melakukan school from home? Setelah kalian memahami latar belakangnya, kita masuk ke materi layanan, yaitu kiat mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina. Yang pertama, kurangnya sarana untuk pembelajaran online. Pembelajaran secara online tentunya membutuhkan peralatan dan jaringan internet. Peralatan yang dibutuhkan dapat berupa smartphone dan laptop atau komputer. Selain itu, dibutuhkan juga kuota internet yang memadai, yang tentunya membutuhkan biaya tersendiri. Beberapa dari kita mungkin kurang beruntung dalam hal fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran online ini. Tetapi, apakah itu membuat kita menyerah? Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana kiatnya? Sampaikan baik-baik permasalahanmu kepada orang tua, lalu carilah solusi bersama.
Jika tidak mempunyai handphone sendiri, mungkin kamu bisa meminjam kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain. Sampaikan bahwa kamu membutuhkan sarana untuk pembelajaran online. Selanjutnya, biaya untuk membeli kuota internet bisa kamu dapatkan dengan mengalihkan uang yang pada hari normal digunakan sebagai uang saku di sekolah. Ini adalah termasuk manajemen keuangan. Jika kiat ini masih sulit dilakukan, kalian bisa meminta bantuan teman yang terdekat dengan rumahmu. Tanyakan tugas atau materi untuk hari itu. Selanjutnya, kamu dapat belajar dan mengerjakan tugas sendiri di rumah. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak belajar karena kurangnya sarana yang kamu miliki. Selama ada niat yang kuat, pasti akan ada jalan. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya ya. Selanjutnya, kamu mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena kamu harus lebih mandiri tanpa pendampingan guru secara langsung. Bagaimana mengatasinya? Baca ulang materi yang belum kamu pahami. Pelajari bahan-bahan yang ada sampai kamu memahaminya. Jika masih belum paham, tanyakan kepada guru bagian mana yang belum kamu pahami. Kamu juga dapat mencari sumber belajar lain melalui internet. Manfaatkan sarana belajar yang ada semaksimal mungkin. Permasalahan berikutnya adalah munculnya rasa bosan. Masa swakarantina yang berlangsung lama mungkin memunculkan rasa bosan, termasuk bosan untuk belajar. Hal ini sangat wajar ketika kita harus melakukan hal yang sama setiap hari tanpa ada perubahan suasana karena kita harus terus berada di rumah. Bagaimana kiat mengatasinya? Pertama, atur waktu belajar agar tidak terlalu lama. Kamu bisa belajar sebentar-sebentar tetapi sering daripada belajar sekali dalam waktu yang lama. Selama masa istirahat, kamu bisa melakukan kegiatan selingan sesuai hobimu. Tentunya selain berkeliaran di luar rumah ya. Masih ada permasalahan lain? Selain merasa bosan, pada suatu titik kalian mungkin juga akan merasa malas. Rasa malas biasanya muncul karena bosan, atau mungkin juga kamu kurang memahami manfaat dari kegiatan belajar di rumah yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu, adanya kegiatan yang lebih menarik bagimu juga dapat membuat kamu teralihkan dan menjadi malas belajar. Bagaimana mengatasinya? Pertama, disiplinkan waktu belajar. Apapun yang terjadi, usahakan menepati waktu belajarmu, jangan sampai teralihkan dengan hal lain pada waktu itu. Selanjutnya, kamu harus mengetahui penyebab malas, lalu sebisa mungkin menghindarinya. Misalnya, kamu jadi malas karena sibuk menonton TV. Maka, kamu dapat mulai mengurangi kebiasaan menonton TV. Ingatlah, kamu masih punya kewajiban lain yang harus kamu lakukan. Kamu juga bisa meminta orang tua mengingatkanmu agar tidak malas. Ingatlah, setelah wabah berakhir, masih ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan.